Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, Afwan, ini di sini lagi mendung hujan, jadi Yani fi khalas sabaka ya Ustaz. Nah. ya coba kayak nih, ya karena itu mungkin tidak lama-lama satu judulnya ditampilkan lagi bisa Ustaz. Ustazah Mas Naam Ustaz. Muki, Ismi, saya sih lebih aktari biduni kalimat tahlil, ya. Nah, Jadi langsung aja misalnya barnamij hiwar sobahi ya fi madrasah dulu ya fil madrasah alnya ya fil madrasah atau kalau kemudian pakai itu didahulukan fi madrasah al-hamidiyah misalnya al-mutawassithah al-mutakammilah li tahfidzil Quran mergoyoso ala dau namudaj at-takhatub Dail Hemes itu mungkin akan lebih umum tanpa harus ada nggak perlu diperbaiki sekarang dicatat saja eh, iya ya Ustaz. masukannya tapi hadal awal. Tapi nanti tafadhol dikomunikasikan dengan pembimbing karena kalau tahlil seakan-akan judul yang tidak ada tahlil itu tidak ada analisisnya padahal jami'ul semua penelitian kan mesti ada analisis data karena itu ya tahlil dan seterusnya. Taib wasani coba mukaddimahnya jangan bicara dari hal yang jauh tuh adullughah itu terlalu jauh. Jadi langsung aja apa barnamij sobahi itu di madrasah itu kelebihan kekurangannya apa, kemudian kenapa anti ingin membahas tentang itu apa yang membuat tertarik begitu ya di tesis ya saya bicara di tesis bukan yang di PPT. Kemudian Oke. soal al-bahas, coba soal bahas awal bisa ditampilkan. Nah, jawaban pertanyaan ini membingungkan. Kaifa barnamij hiwar sobahi? Apanya? Eh, ininya Ustaz. Proses program Hiwar Sobahinya, proses pembelajarannya. Nah, ya kan ini kan kaifa barnamij apakah ustadznya, apakah materinya, apakah siswanya, apakah tujuannya, apakah metodenya, apakah medianya, apakah kemudian waktunya, apakah keberhasilannya, apakah kegagalannya. Ada kecil ya. Karena itu ada soal lam yakun wadihan. Eva Barnamij Hiwar itu apanya? Karena itu yang antum mau tanya itu min ayi jihah, min ayi nahya. Ustazah Ismi, naam, Ustaz, ya. untuk yang rumusan masalah pertama itu saya mengacu dengan teorinya Theodore Tidak, Jacques maksud and saya Theodore. kaifa barnamij itu aspek apa, sisi apa yang akan antum jawab? Aspek pembelajaran bahasanya Ustaz. Ya, Pembelajaran aspek bahasanya. pembelajaran itu dari sisi metodenya, strateginya, medianya, bahan ajarnya, waktu pembelajaran itu kan juga semuanya adalah masuk ke pembelajaran. Nggih. Semuanya nih Ustaz. Semua itu. Nggih, Semua ada itu yang kalau digabung menjadi apa? eh, Kan tidak mungkin untuk semuanya di dalam satu kayak Barnamij karena kualitas gurunya kan juga nggak masuk. Enggak kan? Ustazah, kompetensi gurunya kan tidak masuk di pertanyaan ini. nggih, boten.
Nah, padahal itu kan juga bisa kaifa barnamij itu bisa jadi kaifa kafaatul mudarisnya kan juga bisa masuk di situ. Nggih. Padahal tidak masuk di situ lah. Coba yang antum jawab itu apanya? Semua itu apanya saja? Yang di bab 4 itu dijelaskan apanya saja? Yang di bab 4 itu yang untuk rumusan pertamanya itu dijelaskan pendekatan untuk pembelajarannya. Naam, Kemudian ada materi pembelajarannya, naam, kemudian ada peran guru dan siswanya, heeh, metode, heeh, kemudian ada langkah-langkah pembelajarannya. Mungkin heeh, ada 3 proses. Pertama pembukaan, kemudian kemudian proses pembelajarannya, Ah, kemudian saya evaluasinya. saya lihat itu kan cerita ya, Afwan ini. Mm. Jadi antum ini menceritakan tentang program itu, ya, iya kan? Yes, Mm-mm. yes. Antum itu menceritakan tentang program itu, kira-kira program itu apa kan begitu. Nah, sifatnya itu informatif, Yes. ya. Sementara penelitian itu mestinya sifatnya bukan berita atau informasi seperti wartawan. Afwan ini, antum itu seakan-akan sebagai wartawan yang bertanya, ya, terus kemudian dijelaskan, begitu loh, ya kan? Yes, Ustaz. Nah, teori yang antum tulis di bab 2 itu tidak ada fungsi apapun. Itu. Karena posisi antum itu seperti wartawan yang bertanya melalui mukobalah, yang kemudian mensurvei melalui artinya melihat ya langsung dengan mulahadzah, kemudian antum ceritakan kan itu bisa menceritakan banyak hal itu. Padahal kalau penelitian itu justru apalagi ini kualitatif itu yang penting itu adalah at-tarkhiznya, fokus mendalamnya kan begitu. Iya. Justru akan lebih bagus fokus tapi mendalam. Sehingga nanti yang menjadi hasil penelitian itu bukan informasi berita, itu loh. Tapi informasi ilmiah. Ilmiah itu misalnya pada saat saya melihat pendekatan yang digunakan A, ya kualitas gurunya bagus, kemudian ini apa artinya temuannya itu apa? Ya bukan hanya metodenya A, gurunya bagus, programnya ini, materinya ini, terus apa? Kenapa? Kan gitu. Nah ini penelitian mestinya mestinya di sana gitu loh ya. Saya ya. Sehingga menurut saya apa yang menjadi karena saya melihat ini ya lebih banyak cerita menyampaikan informasi yang itu kan ya. Nah, sehingga hasilnya nanti bahwa saya lihat di ini bagus di apa namanya? Di abstrak itu yang menjadi temuannya. Bentar, saya harus membuka lagi di abstrak. Nah, abstraknya ini yang justru paragraf akhir itu yang menjadi temuan. Iya. Yang Kegiatan hiwar terakhir. telah berjalan sesuai dengan kerangka komunikatif yang efektif. Ya, ini justru temuannya itu loh. Jadi bukan ini kan efektif dari mana tahu efektif? Itu kan memang hasil analisis gitu loh. Nah, jadi bukan malah temuannya evaluatif sesuai sudah mengikuti ini, nggak ada pengaruh mau mengikuti teori ini maupun enggak di Sobahul Hiwar Sobahi para asatidahnya para guru-gurunya kan nggak kenal namanya Delhemes itu siapa, iya kan? Mereka itu ngajar itu apa sehingga pada saat antum mengatakan sudah sesuai dengan tidak sesuai juga tidak ada pengaruh. Justru yang pengaruh itu adalah bahwa eh, program Hewar Sobahuluho itu telah ya berjalan apa namanya dalam kerangka komunikatif yang efektif. Nah, itu temuannya, komunikatif yang efektif. Itu malah malah yang bagus ya. Ya. Nah, sehingga menurut saya rumusan masalah satu mudakhalahnya butuh dipertegas lagi supaya lebih
fokus. Wasani itu rumus soal bahas asani itu juga saya melihatnya kok sama ya. Hanya beda tahlilnya, beda ndak ada apa namudaj del hemesnya itu aja ya. Ya. Naam. Yang rumusan masalah kedua nih, Iya Ustaz. kedua coba misalnya ditampilkan kan sama itu persis. Hanya beda kaifat tahlil yang di atas ndak ada tahlilnya yang satu. Sudah melewati waktu saya ini. Ya kan kayak tahlil Barnawi siwat sobahi persis ya. Hanya kemudian nggak ada soal bahas as'ilatul bahas. Oh, askilatul bahs. Tadi kayaknya sudah menjelaskan di atas. Nah, kan kayak tahlil di atas nggak ada tahlilnya saja sama kemudian dikasih del hemes dengan tidak ya. Nggih. Hmm. Sehingga yang pertama itu sifatnya lebih informatif. Kalau mau dirinci itu sebenarnya antum rumusan masalah utamanya itu nomor satu, nomor dua itu. Nah, terus kemudian nanti yang nomor berikutnya furuk misalnya al-as'ilah al-far'iyahnya bisa tadi misalnya madkholnya, thoriqohnya, wasail tapi tafadhol dikomunikasikan dengan musyrif al-akhir ya al-akhir ada kenapa fil itor an-nadhari hunaka ilmu lugha al-ijtimai apa posisinya. Eh, karena ini Ustaz untuk materi model speaking Delhemes niki terkait dengan sosiolinguistik di etnografi komunikasi. Mm-mm. Nggih. Ada keterkaitan nggih antara Mm-mm. komunikasinya bersifat sosial, lebih Mm-mm. mementingkan bersifat sosial dan budaya. Apakah ilmu lughah al-istim kan ada sosiologi bahasa, ada sosiolinguistik, kan begitu. Kan beda ya. Di aspek mana coba ilmu lughah al-istimai yang terkait dengan Delhemes itu? Di antropologi, di komunikatif, etnografi komunikasi, etnografi komunikasi, teori kontekstual. Itu masuk di sosiolinguistik. Nggih, Ustaz. Hah? Di apa itu? Di nggih, Ustaz. Nah, maksud saya kayak singkatnya, kalau Nggih. antum bicara ilmu lughah al-istimai itu kan banyak lebar luas. Nah, maksud saya langsung aja ke poin itu. Oh, nggih. Jadi tidak bicara tentang ilmu logo al-istimanya karena banyak di sana kan ada lahajat, ada kemudian sirok lugowi, ada alih kode, campur kode kan banyak kalau ilmu logo al-istimai. Istimewa. Sementara yang Ustazah ambil itu hanya satunya saja terkait dengan aspek komunikasi sosialnya kan. Ya, sehingga lebih teori fokus. Taib aktawi bihadzal qadra yang lain tentang al akhta fi kitabah wa kadzalika akhta fi tibaa tabaan labud talibah al bahitha an adil fa al akhir Ustaz fi ard al fasal arabi menampilkan apa ya menampilkan hasil penelitian di bab 4 itu jangan dipisah antara adul bayanat kemudian ada tahlil bayanat jadi sesuai aja dengan rumusan masalah. Jadi nomor satu atau al-mabhasul awal itu adalah rumusan masalah satu ya judulnya apa nanti di situ datanya silakan datanya ditafsirkan datanya dijelaskan datanya disimpulkan begitu supaya membacanya itu runtut kalau kualitatif kan seperti itu jangan ardul bayanat dulu tidak ada penjelasan sama sekali kan begitu ya jadi berdasarkan rumusan masalah. Nah, silakan data dari mulahadho, data dari muqabalah, data dari wasaik misalnya itu dijelaskan, ditafsirkan, ya terus kemudian baru terakhir disimpulkan apa makna
ini baik Pak bihadzal qadar afwan ala ta'khur wa al-katsir wa insyaallah fi at-talib as-salis wa Ustaz Ali Shodikin wa naktasir biidznillah taala. Syukran Ustaz. Afwan. شكرا جزيلا موصولا لفضيلة الأستاذ دكتور عبد الحميد على تقديم بعض التساؤلات والملاحظات القيمة للباحثة اسم فضيلة النعامي. وكذلك أنا ربما هناك بعض الملاحظات. آه، saya ingin beberapa memberikan catatan juga untuk Mbak Ismi berdasarkan temuan saudari ya, kaitannya dengan, jadi saya lihat itu kurang lebih tebal, tesis ini ada 100 berapa tadi, 111 atau 110 gitu ya. Nggih. Teoritisnya begitu tebal tapi tidak begitu bunyi di pembahasan. Jadi Anda sudah akad di awal tapi tiba-tiba di akhir Anda cerai begitu. Ya. Jadi tidak begitu banyak berbunyi teori Delhems ya speakingnya, kurang elaborasi, nanti dielaborasi dijelaskan lebih panjang lebar lagi. Lalu saya ingin mengkonfirmasi berdasarkan temuan Mbak Ismi di lapangan tentang program Hiwar Sobahi itu ya, setting tempatnya di mana tadi? Di fasal, di kelas Ustaz. Fasal Iya. sama maktab. Di kelas di mana, di madrasah SMP Tahfidzul Quran itu ya. Di Madrasah Mutawassithah Al-Hamidiyah. Waktunya pagi hari dari jam berapa sampai jam? Dari jam 6:30 sampai jam 7 Ustaz. Oke. Maka mungkin ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Prof. Hamid tadi. Apa yang mada turid min hadal bahas? Apa sebenarnya yang ingin saudari ungkap dari penelitian ini? Saudari ingin mengungkap ini loh kelebihan. Oh ternyata kelebihan program Hiwar Sobahi itu ini. Atau seperti apa sebenarnya? Jadi dengan singkat kata analisis belum begitu mendalam. Lalu kalau dikatakan efektif tadi kata Prof. Hamid, efektif itu program Sobahi itu, Hiwar Sobahi efektif kalau terlaksana kira-kira frekuensi berapa kali gitu. Misal dalam sebulan misal setiap hari ya, misal dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini mukim atau di sekolah saja Hiwar Sobahinya atau pondok? Hiwar Sobahinya di sekolah saja Ustaz. Di sekolah berarti Senin sampai efektif Jumat sampai Jumat. Nggih, Senin sampai Jumat. Dan itu setiap pagi itu atau seminggu satu kali atau 5 kali dalam seminggu atau seperti apa? Itu ada punishment-nya Ustaz. Misal emang untuk program Hiwar Sobahinya itu Senin sampai Jumat. Tapi untuk pelaksanaannya yang real, percakapannya itu Senin, Selasa, Rabu. Kamis sama Jumatnya ini untuk punishment. Jadi untuk siswa yang melanggar tidak berbahasa Arab untuk hari Kamis Jumatnya. Lalu temuan saudari bagaimana? Program ini dinilai efektif atau bagaimana sebenarnya? Ya, efektif kalau diterapkan bagaimana? Misal frekuensi konsisten dalam 1 tahun atau 1 semester, 1 pekan berapa kali meeting, berapa jam, seperti apa temuannya? Ya, untuk program Hiwar Sobahi ini berjalan secara efektifnya itu di pencapaian tujuannya sama di itu tadi. Untuk 1 tahunnya itu kan ada berapa? Untuk 1 semester itu mencapai 10 materi Ustadz. Untuk 10 materinya itu sudah mencakup semuanya. Dalam setahun 10 materi itu maksudnya tadi ada modul khusus. Bukan dalam setahun Ustadz.
nggih, bukan Oke. dalam satu semester saja. Oke. Nggih, itu dia mempunyai buku saku sendiri Ustadz, nggih, buku saku berupa buku Mm-mm. saku. Ada 10 tema yang harus diselesaikan selama satu semester. Dan itu tema-tema yang diselesaikan nggih selesai sesuai dengan waktunya, tepat waktu. Ya, lalu untuk melihat apakah tujuan itu tercapai, berhasil atau tidak, bagaimana mengukurnya? Melihatnya seperti apa? Melihatnya nanti Mengukurnya seperti apa? ada evaluasinya Ustadz. Oke. Evaluasi nanti berupa festival bahasa Arab. Di program Mhm. festival bahasa Arab, siswi-siswinya nanti disuruh untuk berbicara bahasa Arab langsung, Ya. bicara bahasa Arab langsung di depan guru-guru dan teman-temannya niku. Nanti mendapatkan syahadah penghargaan. Baik, oke. Set speaking gitu ya, kalau disingkat speaking. Lalu hmm, berdasarkan temuan saudari, apa kekurangan dari program ini? Kalau dilihat dari perspektif katakanlah tadi Delhims tadi yang speaking approach itu tadi. Apa kelemahan kekurangan dari bernama Hewar Sobahi ini? Eh, Berdasarkan temuan saudari. Mungkin untuk kelemahannya lebih ke ada beberapa unsur berdasarkan speaking tadi kan ada 8 unsur, ada beberapa unsur yang mboten disebutkan secara langsung. Semisal kayak Seperti. tadi nggih, terkait dengan waktu dan tempat. Kadang Mhm. ada yang berbicara tidak tidak mengungkapkan waktu dan tempatnya. Berbicara Dan tidak mengungkapkan waktu dan tempatnya gimana maksudnya? nggih, kayak biasanya kalau untuk hiwar kan pertanyaannya ada assalamualaikum, kemudian ada eh, lebih ke gimana nih Ustaz? Lebih ke waktunya subahul khair, mungkin menyapa lebih dulu gitu loh Ustaz. Oke, baik. طيب يليها يعني lam yujad ayyul wasaik suaria, belum ada foto-foto dokumentasi terkait dengan aktivitas bagaimana hiwar sobahi itu terjadi di lapangan. Di tesis saya belum lihat foto-foto ada. Sampun Ustaz. Sudah saya sertakan Ustaz. Ya? Sebentar pula cek Rin. Menawi ada yang terlewat. Oh oke, tapi ditaruh di belakang ya. Nggih, kula taruh di belakang pol Ustaz. Ya, supaya efektif dan efisien ya WhatsApp. Kalau misal tebal sekali lampirannya, nggak perlu ditaruh belakang, harusnya disisipkan saja di tengah-tengah narasi penjelasan dan analisis saudari, gitu ya. Nggak harus Nggih. di belakang semua, gitu. Begitu, terus Mbak Ismi, Baik, syukran. Wah, طيب الآن انتهت فرصة المداخلات والتساؤلات من قبل المناقشين، وتأتي الفرصة تليها يعني مباشرة بروب إلى الباحث التالي. Naam.